Halo teman-teman, salam sehat selalu, tetap semangat. Ya. Kepa masih tetap menjadi perbincangan hangat. Ya. Walaupun ini sudah berlalu pada hari Minggu, ya. Kita tahu bahwa Chelsea kalah lewat adu penalti melawan Liverpool di final Piala Liga yang berlangsung di Wembley. Namun karena kegagalan Kepa sebagai penendang ke-11 ini tetap menjadi perbincangan, belum move on. Apalagi bagi pendukung Chelsea, terutama yang ada di Inggris yang menyalahkan Kepa ya, dalam hal ini untuk sebagai orang ke-11, tetapi sebenarnya ini tidak perlu disalahkan ya, karena inilah sepak bola, harus ada yang menang, ada yang kalah, dan posisi Kepa yang terpojok itu dilindungi oleh sang pelatih kepala Thomas Tuchel. Ini bagus, ini baik. Tuchel harus turun tangan. Dan dia sudah mengatakan sejak kemarin bahwa dialah orang yang bertanggung jawab atas kekalahan adu penalti melawan Liverpool. Tidak perlu untuk menyalahkan Kepa Arrizabalaga. Ya. Kepa itu tidak salah. Saya yang salah, kata Tuchel. Kalau ada orang yang bersalah dalam pertarungan final Piala Liga, maka saya yang terdepan, saya yang harus menanggung semua itu. Karena saya yang melakukan kebijakan keputusan untuk memasukkan Kepa di saat-saat masa berakhirnya pertambahan waktu setelah bermain imbang 0-0 dan ada 2 kali 15 menit, Mendy ditarik keluar. Ini yang menjadi pertanyaan juga, kenapa Mendy harus keluar di saat Mendy tampil luar biasa menghadapi Liverpool. Ya. Dan akhirnya harus Kepa yang masuk. Tetapi tidak perlu berpanjang di sini karena Tuchel sudah menengahi. Dia harus disalahkan. Saya pikir memang apa yang dilakukan oleh Tuchel ini dengan memainkan Kepa, karena Kepa tidak mampu menahan satupun penalti dari Liverpool. 11 penendang Liverpool semua masuk. Ya. Termasuk penjaga gawang Kelleher yang menentukan kemenangan sebelum Kepa mengambil penalti dan bola melayang di atas mistar. Nah, Tuchel sebenarnya kalau saya lihat ya, terobsesi mungkin dengan apa yang terjadi pada Agustus tahun lalu di Piala Super. Ketika itu Chelsea sebagai juara di UCL atau Liga Champions berhadapan dengan juara di Liga Eropa Villarreal. Bermain di Windsor Park di Belfast, Irlandia Utara. Hasil pertandingan saat itu 1-1, harus melakoni perpanjangan dan juga langsung adu penalti. Ya. Dalam adu penalti, Chelsea memenangkan pertandingan. Nah, Mendy mengawal dalam 90 menit pertandingan, ya, bersama dengan Chelsea di bawah mistar. Kemudian Mendy ditarik keluar pada saat-saat akhir menjelang adu penalti berlangsung. Dan Kepa dimasukin oleh Thomas Tuchel. Pergantian ini dianggap baik ya, karena Kepa menjadi pahlawan menghadapi Villarreal. Ada 2 penembak dari Villarreal itu gagal, dimentahkan semua oleh Kepa. Ya. Ada Ainsan Mandi yang gagal dan Raul Albiol, jadi 2 penendang dari Villarreal. Dan akhirnya Kepa dianggap sebagai pahlawan. Saya pikir dari sinilah yang mungkin bisa diulangi lagi di Wembley pada hari Minggu kemarin saat menghadapi Liverpool dalam adu penalti. Sehingga Kepa dimasukin di saat-saat menjelang adu penalti sama seperti yang dilakukan Tuchel ya, di Belfast saat itu menghadapi Villarreal. Namun kejadian di Belfast berbeda dengan di Wembley. Ya. Kepa masuk tapi justru Kepa tidak bisa mampu menahan satupun tendangan penalti dari pemain-pemain The Reds. Dan akhirnya kalah. Nah, Kepa dianggap menjadi biang kerok setelah gagal mengambil penalti sebagai orang terakhir, ya, orang ke-11. Ya. Tapi memang sulit untuk bisa menyalahkan karena sebagai penjaga gawang tentunya dia tidak terbiasa untuk bisa melakukan ini. Apalagi tekanannya tinggi sebagai orang terakhir. Itu bebannya luar biasa bagi Kepa. Sehingga Kepa bisa melakukan itu. Dia sudah bisa mendapatkan dukungan ya dari semua teman-teman dia, semua pemain-pemain. Ya. Sudah menghibur dia. Karena mereka tahu ini suatu hal yang berat bagi Kepa. Dan Kepa sudah berterima kasih atas dukungan itu
dan dia meminta maaf atas apa yang terjadi. Dan Tuchel sebagai pelatih bertanggung jawab penuh, dan dia memagari memang terhadap seorang Kepa, dan dia tahu situasi dan kondisi yang terjadi saat itu, bahwa dialah yang bersalah. Jadi kita harus lupakan yang berlalu, sudah berlalu. Lupakan itu karena masih ada pertandingan-pertandingan ke depan. Ini hanya semacam Piala Carabao yang mereka sudah ke final dan gagal. Ya. Sekarang mereka ada di depan, yang paling dekat adalah Piala FA ya. Pada hari Kamis nanti tanggal 3 Maret Chelsea harus berhadapan dengan Luton. Itu yang paling penting ya. Melupakan kasus Kepa ini ya. Setelah dia gagal, dan memang Kepa ini kalau bisa melihat ya, dari 4 partai pamungkas yang dia tampilkan bersama dengan Chelsea yang selalu dimainkan, ya hanya 1 lawan Villarreal yang berhasil, 3-nya kalah termasuk melawan Liverpool. Karena mungkin kita masih ingat peristiwa bagaimana dia tidak mau keluar lapangan saat terjadi adu penalti melawan Manchester City. Ya di Wembley juga, di Carabao Cup, di mana Chelsea kalah adu penalti akhirnya. Walaupun Kepa sempat menahan 1 penalti dari pemain City ya. Ada mungkin Leroy Sané saat itu. Tapi tetap tidak menghindari Chelsea dari kekalahan, di mana Kepa berdiri di sana tidak mau keluar saat ia akan digantikan oleh Willy Caballero. Dan dia ribut dengan Sarri yang marah besar, termasuk asisten Sarri saat itu adalah Gianfranco Zola. Ya. Nah, di saat itu kemudian setelah dari Carabao Cup 2019 itu, Sarri dipecat dan muncul Frank Lampard. Di Liga Eropa pun atau di Piala Super ya, menghadapi Liverpool, Chelsea juga kalah. Bertarung di Istanbul, lagi-lagi dalam adu penalti setelah bermain imbang 2-2, dan di bawah Mister adalah Kepa sebelum dia sukses melawan Villarreal dan kemudian kalah lagi melawan Liverpool dalam adu penalti di Wembley kemarin. Jadi itu 3 perjalanan Kepa. Kita lupakan sebenarnya. Sudah selesai. Tidak perlu diperbincangkan lagi. Karena memang ini hanya terus bergulir. Mungkin rasa sakit ya, pahit karena mereka kalah dalam adu penalti yang menyesakan. Tapi Tuchel sudah melontarkan jawaban bahwa sebagai pelatih dia bertanggung jawab penuh. Oke, sekarang mereka harus bertarung melawan Luton. Ya. Mereka harus ke Luton, ke markas Luton ya, Kenilworth Road. Berbahaya, ya. Tidak boleh menganggap enteng Luton tahun ini. Ini tim yang di Championship berada di peringkat ke-6. Dia sekarang dari 33 pertandingan ada 54 poin. Hanya berselisih 3 poin di belakang peringkat ke-4. Ya, batas untuk playoff di divisi Championship nantinya, karena 1-2 akan lolos dan peringkat ke-3, 4, 5, 6 itu akan bertarung dalam playoff, dan memungkinkan bagi Luton untuk bisa berharap mereka lolos ke Liga Premier pada musim depan. Karena posisi mereka memungkinkan sekali juga karena hanya selisih 3 dengan Blackburn Rovers. Ini yang ramai di divisi Championship. Nah, Chelsea akan bertarung melawan Luton. Ya. Luton ini menyingkirkan tim yang sebelumnya mendepak Newcastle United di putaran ketiga, Cambridge United. Dan mereka bertarung di markas Cambridge. Mereka menang dengan 3-0. Ya, padahal Cambridge membuat kejutan di St. James Park, memukul The Magpies. Chelsea ya, di atas kertas secara head to head atau kualitas permainan, kualitas pemain juga pasti berada di atas Luton Town. Tapi Luton pasti akan habis-habisan, akan bermain all out di depan publik mereka. Tim asuhan Nathan Jones ini berharap untuk membuat kejutan lagi, menghantam Chelsea. Ya. Dan bagi Tuchel, ini pertandingan penting sudah di perempat final. Ya. Selangkah lagi Chelsea itu menang, itu ada di babak semifinal. Dan mereka kembali akan menatap bisa saja ke final untuk hadir lagi di Wembley dan berharap mereka ketemu dengan Liverpool. Misalnya kejadian terulang untuk adakan pembalasan. Ini adalah harapan. Tetapi sebelum menuju ke sana, ya, Tuchel harus bisa menyelesaikan pertarungan mereka di Kenilworth Road, ya, markas atau kandangnya dari Luton Town. Untuk bisa mengalahkan Luton Town, ada 3 pemain mereka yang hebat yang perlu diawasi, terutama oleh lini belakang Chelsea. Entah itu ada Rudiger,
Thiago Silva, Chalobah atau Christensen yang dimainkan di sana. Tetapi 3 pemain ini adalah 3 pemain yang paling berbahaya, yang menjadi mesin gol bagi Luton sejauh ini ketika mereka bermain di Championship. Di sana mereka punya Elijah Adebayo. Ini berbahaya. 12 gol yang dia sudah ciptakan bersama dengan Luton dalam 33 pertandingan di Championship. Dia harus diantisipasi. Ini striker yang dimainkan Nathan Jones, pelatih dari Luton, selalu berada di garis depan. Bermain selalu dengan 4-4-2. Ya. 2 yang ada di depan itu selain Elijah, mereka punya juga Haris ya. Ada Harry Cornick, kalau nggak salah. Harry Cornick ini adalah tandem dari Elijah Adebayo. Nah, Cornick ini sudah membuat 8 gol di garis depan. Jadi memang tajam 2 pemain ini. Ya. Di belakang mereka ada gelandang serang mereka, ya, Luton ini, yang sangat kuat ketika Elijah mungkin dengan Cornick mengalami kebuntuan di depan untuk masuk mendobrak lini pertahanan lawan. Selalu dia datang dari belakang, dari lini kedua dengan solusi terbaik untuk bisa mendapatkan gol. Namanya adalah Alan Campbell. Nah, Campbell ini pasti harus bisa menjadi perhatian bagi lini kedua dari Chelsea. Entah itu ada Kovacic ya, yang bermain bagus yang menurut saya ketika melawan Liverpool di Wembley kemarin. Ini pemain yang saya suka. Petarung luar biasa bermain, Mateo Kovacic. Bersama dengan N'Golo Kante. Ini akan harus bisa mengawasi pergerakan dari Alan Campbell. Berbahaya sekali dia selalu masuk. Ya, punya kecepatan, tekniknya bagus. Ya, di samping 2 striker yang saya sebut tadi, ya, Elijah dan Cornick. Inilah 3 pemain. Kalau 3 pemain ini dimatikan, Chelsea akan aman. Karena bermain di Luton, mereka pasti akan bermain coba untuk mengagetkan Chelsea. Mungkin Chelsea akan mengendalikan permainan. Ya, dalam ball position. Ya. Mereka akan lebih banyak menunggu. Mungkin bertahan. Karena sulit bagi Luton pun, kalau Luton berani untuk keluar bahaya. Ini dimakan mentah-mentah oleh Chelsea. Ya. Mereka pasti akan lebih menunggu untuk counter attack. Karena itulah taktik mujarab yang mungkin masih bisa dilakukan oleh Nathan Jones. Ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi secara presentasi pada hari Kamis pagi, saya memang tetap mengunggulkan Chelsea untuk bisa lolos. Ya. Dan Chelsea akan bergerak masuk ke babak semifinal. Siapapun nantinya akan ke semifinal dalam undian nanti, yang paling pasti bagi Chelsea tidak perlu harus berpikir ke sana. Mereka atasi dulu. Hajar dulu, pukul dulu Luton tahun ini. Ini kuda hitam yang berbahaya, yang bisa mengganggu mereka. Kalau Luton bisa membuat 1-2 gol di gawang entah Kepa atau Mendy yang dimainkan, ini berbahaya. Ya. Kita akan nantikan duel antara Chelsea yang bertamu ke Kenilworth Road di kandangnya Luton Town. Sampai di sini pembicaraan saya dengan Chelsea, termasuk dengan Kepa dan Thomas Tuchel yang sudah melindungi, ya, membela Kepa dari serangan setelah dia gagal melakukan tendangan penalti. Ciao.